pembahasan tentang soal UKK 3C tahun 2023. Di sini ada soal paket 2. Nah, seperti ini. Ada beberapa yang diminta. Pada soal tugas judul rancang bangun jaringan durasi kabel dan kabel dengan VLAN dan routing. Nah, di sini akan dibuat topologi seperti ini. Berdasarkan ketentuan ini kita mengerjakan topologi ini. Nah, untuk lebih mudah dipahami topologi yang ini, berikut ini ada saya buat topologi agar lebih gampang kita pahami, kira-kira seperti ini. Topologinya adalah ini. Untuk menjawab soal ini kita membutuhkan dua buah perangkat mikrotik, di mana mikrotik pertama dijadikan sebagai router, kemudian mikrotik kedua dijadikan sebagai switch. Nah, mikrotik pertama ini dihubungkan secara DHCP ke ISP. Dia mendapatkan IP secara DHCP dari ISP, kemudian nanti akan diteruskan melalui VLAN ke switch atau ke router yang kedua. Di sini mungkin kita lihat ada dua kabel. Nah, secara fisik memang nanti ini akan disambungkan satu kabel, tetapi karena di dalam port ini nanti akan kita daftarkan dua VLAN, makanya kabel ini ada dua, di mana satu port ini akan memancarkan dua koneksi VLAN, yaitu satu untuk siswa, satu untuk guru. Nah, kemudian nanti router yang pertama ini adalah memancarkan atau dibuat sebuah hotspot yang bisa diakses dari handphone atau Android dengan IP pool 192.168.20.10 sampai 50. Nah, oke. Kita langsung ke pembahasan. Kita buka dulu Winbox kita. Nah, kemudian kita konekkan ke mikrotik kita. Mikrotik yang pertama dulu. Klik connect. Nah, di sini kebetulan sudah saya buat ini nama identitas daripada mikrotik ini. Ini bisa dirubah dari sistem. Kemudian kita pilih identity di sini. Nah, ini boleh kita hapus baru kita ganti sesuai dengan nama kita. Nah, kemudian kita lihat soal bahwasannya di sini kita diminta membuat dua buah VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. Saat VLAN 1 ID-nya 10, name-nya siswa, kemudian VLAN 2 ID-nya 20, name-nya guru. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kita klik tambah, kemudian kita klik VLAN. Nah, pada VLAN ini tadi namanya dibilang bahwasanya adalah ini namanya siswa. Kita buat VLAN siswa. Nah, kemudian ID-nya 10 dan interface-nya adalah Ether 2 seperti pada topologi ini. Ether 2 ini berada di Ether 2. Nah, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian kita diminta menambahkan VLAN 2 dengan cara yang sama. Ini kita buat namanya guru. ID-nya 20. Kemudian ini dibuat di Ether 2. Apply. Oke. Nah, tahap pertama sudah kita selesaikan. Ini kita anggap dulu ini sudah selesai. Nah, kita tandai yang sudah selesai. Kemudian konfigurasi Ether 1, IP Ether 1 sesuai dengan ISP. Maka konfigurasinya adalah seperti ini. IP, kemudian DHCP client, karena kan tadi mengambil IP secara DHCP dari ISP. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini pastikan ini interface-nya adalah Ether 1, karena dari Ether 1 ini nanti diteruskan koneksi internet. Kemudian kita klik play, kemudian oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini kita tandai yang sudah kita siapkan.
langkah berikutnya adalah memberikan alamat IP dan DHCP pool ke VLAN 1 dan VLAN 2. Caranya adalah ini, kita close dulu. Kita masuk ke IP, address, kemudian klik tambah. Di sini kita berikan IP sesuai dengan yang diberikan di topologi seperti ini. Untuk VLAN 1 atau siswa 192.168.40.1/24. Ini 192. Ini kita buat VLAN 1. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi untuk VLAN 2. 192.168.60.1/24. Ini juga Ether 2. VLAN guru. Apply. Oke, sekarang kita sudah buat IP address-nya. Kita diminta untuk membuat DHCP pool atau IP mana saja yang boleh diberikan kepada klien ketika klien itu terhubung. Nah, caranya adalah IP, kemudian DHCP server, kemudian di sini kita klik DHCP setup. Ini kita buat dia VLAN 1, next. Nah, di sini ada select pool of IP address given out by DHCP server. Di sini diminta bahwasanya yang kita buat adalah 10 sampai dengan 50. Kemudian next. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk VLAN 2. Next. Kemudian di sini sama 10 sampai dengan 50. Next. Oke. Kita lihat lagi soal. Kita sudah membuat ini. Kita tandai dulu. Nah, sekarang WLAN IP WLAN 192.168.20.1/24, SSID UKK nomor absen. Nah, kita tambahkan dulu IP-nya untuk WLAN-nya. Kita tutup dulu ini. IP address tambah, ini kita buat 192.168.20.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian apply. Oke. Nah, kemudian di sini kita disuruh membuat SSID dengan nomor absen. Caranya adalah seperti ini. Kita klik pada menu wireless. Kemudian kita pergi ke security profile. Kita tambahkan security profile. Di sini diminta SSID-nya nanti kita buat dulu security profile-nya untuk password ini. Ini kita buat dynamic key, ini kita centang yang di atas 2 biji, kemudian passwordnya katanya 123456778. 123456778. Security profile-nya adalah, kita buat dia kakak. Apply. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu interface. Ini karena masih abu-abu ya, kita aktifkan dulu
WiFi-nya dengan cara mengklik tanda checklist. Nah, sekarang dia sudah aktif. Kita double klik ini, kemudian kita ke menu wireless. Pada mode kita buat dia AP bridge, kemudian bandnya ini kita buat 2 GHz BGN. Nah, kemudian SSID-nya adalah UKK underscore nomor absen. Kita ibaratkan nomor absennya 10. Kemudian security profile-nya adalah UKK. Nah, kemudian ini kita play. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu apakah WiFi itu sudah ada. Nah, di sini udah ada ya UKK, tapi ini belum bisa terkoneksi. Oke, kita lanjut. Kita anggap ini udah selesai. Ini udah selesai. Nah, DHCP pool sama seperti tadi. Dari menu IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Ini kita pilih WLAN. Next. Kemudian ini DHCP poolnya 10 sampai 50. 10 sampai dengan 50. Kemudian next. Oke. Nah, selanjutnya ini udah selesai. Hotspot, alamat login hotspot portal smk.sch.id. Kita disuruh membuat sebuah hotspot. Caranya adalah IP hotspot. Nah, kemudian hotspot setup. Ini WLAN 1. Next. Ini udah kita atur tadi di DHCP poolnya ya. Next. Kemudian pada DNS name-nya disuruh kita membuat portal smk.sch.id. Kemudian next. Ini passwordnya kita kosongkan aja. Oke. Langkah selanjutnya adalah ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXXX, nama sekolah Anda. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke menu file. Kemudian di sini ada namanya hotspot. Nah, hotspot ini di dalamnya ada file-file seperti ini. Sebenarnya ini ada bawaan defaultnya, tapi ini bisa kita rubah. Misalkan ini kita backup dulu, ini download. Misalkan saya buat di desktop. Nah, baru ini saya hapus. Nah, kemudian di komputer sudah ada saya buat untuk hotspot, tampilan hotspot. Saya sediakan, saya download dari internet. Ini kita drag and drop ke MikroTik. Di sini kita lepas di sini. Oke. Sekarang kita tes. Ini
connect ke UKK, connect. Tadi passwordnya 123456678. Nah, ini seperti ini tampilan loginnya. Ini karena belum kita edit, ini boleh kita edit dari sini. Misalkan itu ada di login, yang HTML ya login. Kemudian ini kita download dulu, kita buat di desktop biar gampang dilihat. Nah, kita lihat desktop kita. Nah, ini kita edit dengan notepad. Kita edit di sini. Tambahkan aja A2. Nah, misalkan selamat datang di hotspot Alani Fokus. Tutup A2. Ini kita simpan, atau ini pun boleh kita rubah. Silahkan login. Nah, ini kita simpan, close. Nah, ini kita hapus dari Mikrotik, kemudian kita masukkan yang ini. Kita refresh, kita coba, kita connect-kan. Nah, ini sudah berubah ya. Selamat datang di hotspot Alani Fokus, silakan login. User ini. Oke, langkah selanjutnya adalah buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Kita disuruh membuat user. Ini kita close dulu. Kita disuruh membuat user. User itu kita bisa buat di hotspot. Nah, kemudian sebelum kita membuat usernya, yang pertama kita buat dulu user profile-nya. Karena di sini ada ditentukan 5 user yang bisa terkoneksi ke kepala sekolah, guru, dan siswa. User profile, kemudian kita tambahkan user profile-nya. Di sini namanya kita buat kepala sekolah. Nah, kemudian di sini kita buat 5, kemudian kecepatan download uploadnya 512k/512k. Kemudian kita play, kita tambahkan lagi untuk guru. Ini kita buat 5, sini 256k/256k. Play. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk siswa. Kemudian ini kita buat 5. Kemudian di sini 128k/128k. Play. Oke. Nah, berikutnya kita pergi ke user, karena di sini username-nya nanti adalah kepala sekolah, passwordnya 123.
klik user, kemudian klik tambah. Nah, di sini ada user 1. User 1 ini maksudnya dibuat sesuai dengan yang di soal. Namanya kepala sekolah. Passwordnya itu adalah 1, 2, 3. Nah, profilnya ini adalah kepala sekolah. Apply. Oke, tambahkan lagi untuk guru. Ini kita buat guru. Kemudian passwordnya 456. Profilnya adalah guru. Apply. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan untuk siswa. Kemudian passwordnya 789. Siswa. Apply. Oke. Sekarang kita tes hotspot yang baru kita buat atau user yang baru kita buat. Di sini kita klik dulu ini, open browser and connect. Nah, yang pertama saya login dulu sebagai siswa. Kemudian passwordnya lagi 789. Nah, di sini welcome siswa. Berarti ini menandakan bahwasanya kita sudah terhubung. Kita coba dulu buka Google. Nah, ini udah ya. Atau kita coba dulu fast.com. Ini fungsinya adalah untuk melihat kecepatan daripada internet. Tadi kita untuk siswa itu kecepatannya adalah maksimal dia 128. Kita uji apakah nanti ini di bawah dari 128. Oke, 79 masih di bawah 128 ya. Oke, mungkin demikian untuk konfigurasi routerboard yang pertama. Selanjutnya kita akan konfigurasi routerboard yang kedua. Tapi sebelum kita masuk konfigurasi untuk routerboard yang kedua, kita harus mengkonfigurasi di MikroTik kita firewall yang tujuannya adalah nanti agar switch atau routerboard kedua dapat menerima akses internet dari routerboard pertama. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita klik IP, kemudian DNS. Nah, di sini pada server ini, pada bagian server ini kita ketikkan DNS Google 8888. Nah, kemudian ini allow remote request, ini kita centang, ini juga boleh dicentang, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah IP firewall. Kemudian pada bagian NAT kita klik tanda tambah. Nah, pada chain ini kita buat src NAT. Nah, kemudian pada out interface ini kita buat Ether 1. Kenapa harus Ether 1? Karena pada routerboard yang pertama yang dihubungkan ke sumber internet out ISP itu adalah Ether 1. Nah, kemudian pada exchange kita buat masquerade. Kemudian apply. Oke. Oke, selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi routerboard yang kedua. Kita buka dulu inbox kita. Nah, kemudian kita konekkan ke routerboard yang kedua. Kita tunggu. Nah, yang pertama kita buat dulu identitas daripada routerboard kita dari menu sistem, kemudian identity. Ini saya buat namanya Alani Fokus R2. Play. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini port 1 terhubung ke routerboard dan difungsikan sebagai port trunk.
port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1, kemudian port 4 terhubung ke VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Nah, jadi pengerjaannya adalah seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke menu bridge, kemudian kita tambahkan bridge-nya, langsung aja play. Oke. Kemudian kita berpindah ke port, kita tambahkan untuk semua ether, tambah di sini ether 1, play. Oke. Tambahkan lagi untuk ether 2, play. Oke. Tambahkan lagi untuk ether 3, play. Oke. Tambahkan lagi untuk ether 4, play. Oke. Nah, kita close. Berikutnya adalah kita masuk ke menu switch. Kita klik switch, kemudian VLAN, kemudian klik tambah. Nah, pada switch VLAN ID-nya tambahkan 10, kemudian pada portnya ether 1 diteruskan ke ether 2, play. Oke. Nah, kemudian tambahkan lagi untuk VLAN-nya, VLAN ID-nya 20, kemudian portnya ether 1 diteruskan ke ether 4, play. Oke. Artinya, nah, kemudian kita pindah ke port. Di dalam port ini yang kita atur adalah ether 1, di mana ether 1-nya ini dihubungkan ke ether 2 pada router board. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita double klik pada ether 1-nya, name ether 1 switch, kemudian pada VLAN mode kita pilih secure, kemudian pada VLAN header ini kita pilih add if missing. Untuk default VLAN ID-nya kita biarkan aja seperti itu, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian untuk ether 2 di sini kita buat secure, pada VLAN modenya secure, kemudian pada VLAN headernya kita buat always strip. VLAN ID-nya kita buat 10 karena ini nanti yang dihubungkan ke komputer siswa. Kemudian di play. Oke. Kemudian ether 4 karena di dalam soal itu adalah ether 4 yang memberikan akses atau koneksi ke VLAN 20. Kita double klik ether 4, kemudian ini kita buat secure pada VLAN mode. Di sini kita buat always strip, kemudian ini kita buat ID-nya 20. Apply. Oke. Nah, konfigurasi untuk router kedua sudah selesai. Ini untuk pengujiannya, boleh saya pindahkan dulu kabel yang terhubung ke komputer ini dihubungkan ke ether 2 untuk mendapatkan koneksi internet. Saya close dulu.
Kita lihat dulu. Kita lihat IP yang diberikan. IP yang diberikan dari port 2 Ethernet. Ini status detail. Ini harusnya 40xxx. Ini karena untuk siswa itu adalah 40, 10 sampai dengan 50. Nah, berarti kita sudah mendapatkan IP. Sekarang kita cek dulu koneksi internet. Apakah ini terhubung dengan internet? Oke, terhubung. Berarti VLAN 1 untuk siswa sudah terhubung dengan internet. Sekarang saya coba dulu untuk mengkoneksikan dari port 4 ke komputer atau ke VLAN 20. Oke, tunggu. Harusnya kita mendapatkan IP segmen 60 karena VLAN untuk guru itu atau VLAN 2 itu 192.168.60/24. Kita lihat. Nah, ini 60. Tadi 40 untuk siswa, ini 60. Berarti konfigurasi kita sudah benar. Nah, coba kita cek internetnya. Apakah ini sekarang terhubung dengan internet YouTube? Oke, sudah. Nah, berarti konfigurasi untuk router 1 dan router 2 sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih.